Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Aji Jolonsya Lubis dengan NIM 1202220014 dari kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Dengan beberapa outline pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, yang ketiga pengaruh teori keunggulan klaster, dan yang terakhir kebijakan pembangunan dengan kebijakan teori kompetitif. Latar belakang, Michael Porter. Michael Anthony Porter adalah pengajar di Sekolah Bisnis Universitas Harvard dengan keahlian utama di bidang manajemen strategis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Michael Porter inilah yang mengembangkan sebuah konsepsi yang berpengaruh mengenai keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter memiliki tujuan sebagai penjelasan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan apa saja kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter didasari oleh alasan yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, yang juga disertai adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri seperti perbaikan lingkungan dan iklim bisnis bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Maka dari itu, Porter berpendapat perlu adanya pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan terlebih dahulu memahami faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Demi menciptakan keunggulan kompetitif, maka perlu dikembangkan kebijakan klaster. Menurut Porter, dengan kebijakan klaster dapat merubah cara pandang lama yang dimana hanya fokus pada kebijakan industri yang menjadi kelemahan kompetitif dalam kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Menurut Porter, kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif, di mana wilayah kompetitif yaitu ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain, baik secara nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah rendah. Unit sub-negara, bagian atau sub-provinsi seperti kabupaten atau kota lah yang menjadi unit yang esensial dalam penilaian pengembangan keunggulan kompetitif wilayah tersebut. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Dan yang terakhir, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Maka dari itu, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah antara lain yaitu faktor endowment, di mana sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang kedua adalah keunggulan secara makroekonomi, seperti kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga adalah keunggulan secara mikronomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, Porter mengusulkan teori klaster. Nah, klaster ini merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubung secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan membentuk suatu hubungan yang nantinya saling melengkapi. Lingkup geologis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi
transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster termasuk di dalamnya meliputi klaster global, yaitu yang melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Yang kedua yaitu klaster lokal, melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Bagaimana perusahaan mencapai keunggulan kompetitif? Ada dari dua faktor, yaitu dari eksternal maupun internal. Eksternal yaitu perubahan faktor dan respon cepat perusahaan akan perubahan lingkungan. Dan yang kedua internal, yaitu sumber daya, FRIO, kompetensi unik, dan kemampuan inovatif. Dua bentuk mendasar keunggulan kompetitif dari segi keunggulan biaya dan keunggulan diferensiasi. Pengaruh teori keunggulan klaster. Yang pertama, klaster meningkatkan produktivitas. Maksudnya, klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melakukan fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Beberapa jenis saling melengkapi yang penting adalah sebagai berikut. Produk pelengkap untuk membeli dalam pariwisata, pelengkap pemasaran, komplementaris karena keseluruhan kegiatan yang lebih baik antar peserta klaster. Yang kedua, klaster meningkatkan inovasi, di mana klaster dan inovasi sama pentingnya dengan atau lebih penting daripada manfaatnya dalam produktivitas saat ini adalah peran klaster dalam inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan dibanding dengan lokasi yang terrealisasi. Beberapa karakteristik klaster yang meningkatkan produktivitas saat ini bahkan lebih penting untuk inovasi. Perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru, seperti halnya kebutuhan pembeli saat ini. Perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster mendapat manfaat dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli, penjajaran perusahaan-perusahaan dalam industri terkait, konsentrasi entitas, penghasil informasi khusus, dan kecanggihan pembeli. Partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, dan pengiriman yang baru. Peserta dapat terkena wawasan yang lebih kaya ke dalam teknologi yang berkembang, ketersediaan komponen dan mesin, konsep layanan pemasaran, dan sejenisnya. Sebuah perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih cepat mendapatkan komponen, layanan, mesin, dan elemen lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi, baik dalam bentuk produk baru, proses baru, atau model logistik baru. Pemasok atau mitra lokal dapat dan terlibatkan erat dalam proses inovasi, sehingga input yang mereka berikan lebih memenuhi persyaratan perusahaan. Personel khusus baru seringkali dapat direkrut secara lokal untuk mengisi kesenjangan yang diperlukan untuk pendekatan baru. Komplementaritis yang terlibat dalam inovasi lebih mudah dicapai. Namun, dalam keadaan tertentu, partisipasi klaster dapat menghambat inovasi ketika sebuah klaster berbagi pendekatan seragam untuk bersaing, semacam group think yang sering memperkuat perilaku lama, di mana menekan ide-ide baru menciptakan kekakuan yang mencegah adopsi perbaikan. Klaster juga mungkin tidak mendukung inovasi yang benar-benar radikal, yang cenderung membatalkan bakat, informasi, pemasok, dan infrastruktur yang ada. Peserta klaster mungkin tidak lebih buruk pada prinsipnya daripada perusahaan yang terisolasi. Tetapi perusahaan dalam kelompok yang didirikan mungkin menderita hambatan yang lebih besar untuk memahami kebutuhan untuk berubah dari kelembapan terhadap pemotongan hubungan masa lalu yang tidak lagi berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, klaster menciptakan bisnis. Peluang yang dirasakan di lokasi klaster diupayakan di sana, karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Aset keterampilan, input, dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana.
Lembaga keuangan lokal dan investor dengan pengetahuan industri mungkin memerlukan premi risiko modal yang lebih rendah. Meskipun pengusaha lokal kemungkinan masuk ke sebuah klaster, pengusaha yang berbasis tempat lain sering pindah cepat atau lambat ke lokasi klaster. Tantangan masuk yang lebih rendah yang sama menarik mereka, seperti halnya potensi untuk menciptakan lebih banyak nilai ekonomi dari ide dan keterampilan mereka, atau untuk meningkatkan produktivitas perusahaan mereka yang baru muncul. Kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama, perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter adalah pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pengembangan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, dan yang keempat, penentu prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah, di mana dalam mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayahnya, posisi keunggulan kompetitif yang khusus, yaitu lokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan saat ini, potensi kekuatan, itu dimunculkan dari beberapa pertanyaan, yaitu apa keunikan keunggulan secara lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau klaster yang seperti apa, dan apa peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar negara atau global. Dan pengembangan itu dibagi lagi atas dua. Yang pertama, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki dengan elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul yang dibandingkan wilayah lain, dan apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul untuk dikembangkan. Dan yang kedua adalah capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, yang menjadi apa kelemahan yang harus diatasi. Porter menyarankan cara mengembangkan klaster yang melibatkan peran pemerintah dan perusahaan swasta. Untuk mengembangkan klaster, pemerintah perlu melakukan hal berikut. Yang pertama, upaya stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, tingkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakan, seperti pengembangan tenaga kerja dan yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan intensif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Dan yang keempat, kembangkan dan implementasi produk tindakan ekonomi yang positif, program ekonomi yang jangka panjang, atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, serta masyarakatnya. Dan yang kelima, fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster. Dan yang terakhir adalah dorong, fasilitas, dan berikan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Jadi pemerintah itu memancing sektor swasta untuk melakukan tindakan kolektifnya. Kebijakan klaster, di mana bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antar perusahaan dan lokasi berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Yang kedua, alih-alih merekomendasikan pengecualian perusahaan asing, teori klaster menyerukan untuk menyambut mereka. Yang ketiga, klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap untuk impor, yang meningkatkan efisiensi lokal, menyediakan input yang dibutuhkan, meningkatkan kondisi permintaan lokal, dan merangsang persaingan. Yang keempat, pemikiran klaster mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara, bagian, dan lokal. Yang kelima, berfokus pada menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang terakhir, klaster memiliki pemikiran berbasis klaster yang dimana membantu memfokus prioritas dan memandu kebijakan dalam sains dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, ekspor dan promosi investasi asing dari berbagai bidang lainnya. Yang selanjutnya, karakteristik inisiatif klaster yang berhasil, di mana yang pertama, daya saingnya berkaitan dengan produktivitas dan inovasi. Yang kedua, daya saingnya berkaitan dengan struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara, bagian, provinsi, atau nasional.
Yang ketiga, batas klaster yang sesuai. Yang keempat, keterlibatan luas peserta master dan lembaga terkait. Yang kelima, kepemimpinan sektor swasta. Yang keenam, perhatian yang dekat dengan hubungan personal. Yang ketujuh, dari visi menuju tindakan. Dan yang terakhir, pelembagaan. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.